Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Fikriyadi, biasa dipanggil Fikri. Bapak di sini sebagai mahasiswa praktek pengajaran lapangan, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Lambung Mangkurat. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Ibu Nuriyatini untuk mengajar di kelas adik-adik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah diberikan ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai korespondensi satu-satu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah nantinya adik-adik semua mampu menjelaskan fungsi korespondensi satu-satu dengan benar. Dan saat diberikan soal-soal berbasis masalah yang berkaitan dengan fungsi korespondensi satu-satu, adik-adik mampu menyelesaikannya dengan tepat ya. Nah, banyak masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi yang mana bila adik-adik memahami dengan baik materi yang telah dipelajari sebelumnya, maka adik-adik mampu dengan mudah untuk menyelesaikan masalah sehari-hari tersebut. Nah, contoh di sini ada dua relasi. Relasi yang pertama ini menghubungkan dua himpunan menurut hobi. Nah, ya. Nah, relasi yang kedua ini menghubungkan dua himpunan dengan aturan bendera dari ya. Nah, jika adik-adik mempelajari dengan baik cara merepresentasikan suatu relasi, maka adik-adik dapat melakukan hal yang sama seperti ini juga, menyelesaikan masalah yang seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran utama pada pagi hari ini, Bapak ingin mengingatkan adik-adik kembali mengenai materi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, coba kita lihat. Di sini ada suatu relasi dengan aturan F yang memetakan atau menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Yang warna biru ini itu adalah anggota himpunan A dan yang warna pink ya, merah muda ini adalah anggota himpunan B dipetakan oleh aturan F. Nah, aturan F ini kita tidak ketahui ya. Nah, pertanyaannya apakah relasi ini adalah suatu fungsi? Oke, mari kita ingat kembali apa pengertian dari fungsi ya. Nah, fungsi itu adalah pemetaan ya. Pemetaan yang memetakan ya suatu setiap himpunan daerah asal ke tepat satu himpunan daerah kawan ya. Coba kita lihat gambar berikut. Nah, di sini himpunan daerah asalnya itu adalah A1, A2 dan A3. Oke, setiap anggota himpunan A apakah di sini dipetakan? Ya, dia dipetakan ya. Setiap anggota himpunan A dia dipetakan. Nah, kemudian apakah pemetaannya itu tepat satu ke anggota himpunan B? Nah, ternyata di sini tidak ya. Terlihat bahwa A3 di sini tidak dipetakan tepat satu, tapi lebih dari satu, yaitu dua kepada B1 dan B4 ya. Syarat dari suatu relasi itu disebut fungsi adalah setiap anggota himpunan A-nya itu dipetakan tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, karena ini menyalahi dari definisi fungsi, maka relasi ini bukanlah suatu fungsi. Nah, oke. Nah, selanjutnya gambar berikut. Apakah relasi ini termasuk suatu fungsi? Bagaimana? Oke, jawabannya tidak ya. Karena kita kembali lagi ke pengertian fungsi. Fungsi itu adalah daerah asalnya harus dipetakan semua ya. Nah, di sini terlihat A3 tidak dipetakan ke salah satu anggota himpunan B ya. Artinya daerah asalnya ini ada yang tidak berpasangan atau ada yang tidak dipetakan ya. Sehingga relasi ini juga bukan fungsi. Oke. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat apakah daerah asalnya semuanya ini dipetakan. Oke, dia dipetakan ya. A1, A2, A3 dia dipetakan ke anggota himpunan B. Ya.
Nah, apakah setiap pemetaan dari anggota daerah asalnya ini tepat satu dipetakannya ke anggota himpunan B? Jawabannya iya ya. Masing-masing tepat satu. Tepat satu dipetakan ke anggota himpunan B. Oh, tapi Pak, di sini anggota daerah kawannya ada yang tidak dipetakan, yaitu B2. Oke, nah di sini tidak masalah. Dia tetap disebut fungsi, karena itu di luar dari pengertian fungsi. Yang jelas di sini daerah asalnya, setiap anggota daerah asalnya itu dipasangkan, semuanya dipasangkan ke tepat satu anggota himpunan B. Ya, itu pengertian dari fungsi. Oke, berarti gambar ketiga ini adalah suatu fungsi. Nah, kemudian Bapak juga ingin mengingatkan adik-adik mengenai domain, kodomain, dan range pada suatu fungsi ya. Oke, domain. Apa itu domain? Nah, domain pada suatu fungsi itu adalah daerah asalnya sendiri ya. Nah, kalau kita mengacu pada gambar yang ada ini, apakah yang menjadi domainnya? Nah, domainnya adalah daerah asalnya, yaitu himpunan seluruh anggota dari himpunan A sendiri. Nah, yaitu A1, A2, dan A3. Nah, kemudian kodomain. Apa itu kodomain? Kodomain adalah daerah kawan dari fungsi itu sendiri. Nah, daerah kawannya jika kita mengacu pada diagram panah fungsi F ini adalah anggota himpunan B, seluruh anggota himpunan B, itu B1, B2, B3, dan B4. Nah, kemudian range ya. Range disebut juga dengan daerah hasil. Nah, daerah hasil itu apa? Daerah hasil itu adalah anggota himpunan daerah kawan atau disebut dengan kodomain tadi ya, atau daerah kawan ya. Nah, daerah kawan yang memiliki pasangan atau prapeta di anggota daerah asal. Nah, kalau kita lihat pada gambar, yang mana sajakah yang menjadi range dari fungsi F ini? Oke, kita lihat daerah kawannya anggota himpunan B. Yang pertama adalah B1. B1 memiliki pasangan di himpunan A, yaitu A1. Kemudian B3 dan B4. Nah, seluruh tiga anggota dari himpunan B inilah yang menjadi range dari fungsi F ya, yaitu B1, B3, dan B4. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran utama pada pagi hari ini, yaitu mengenai korespondensi satu-satu. Apa itu korespondensi satu-satu? Ada yang tahu? Oke ya, jika adik-adik sudah membaca buku atau mempelajari terlebih dahulu, mungkin adik-adik sudah memahami apa itu korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu ini adalah suatu relasi juga ya. Dia relasi tapi terbilang lebih khusus, punya aturan sendiri. Nah, dia juga adalah fungsi. Fungsi yang lebih khusus lagi, dia punya aturannya sendiri. Dia lebih tinggi dari relasi, lebih tinggi lagi dari fungsi. Dia paling depan ya, kalau mengenai syarat-syarat dan berbagai macam aturan yang harus dipenuhi. Nah, oke, kita lihat dulu. Apa itu fungsi sekali lagi ya? Nah, fungsi pengertiannya adalah suatu relasi ya. Fungsi juga adalah relasi, tapi relasi belum tentu adalah fungsi. Nah, fungsi itu dia memasangkan, mengawinkan, atau menghubungkan, atau memetakan setiap anggota himpunan daerah asal atau disebut domain tepat satu ke himpunan daerah kawannya atau kodomain ya. Nah, seperti diagram panah fungsi F berikut ini ya. Di sini ini adalah suatu fungsi ya. Nah, korespondensi satu-satu. Nah, itu apa? Korespondensi satu-satu ini adalah dia lebih tinggi dari suatu relasi biasa, lebih tinggi dari suatu fungsi yang biasa. Dia adalah fungsi khusus ya. Bisa kita bilang begitu ya, fungsi khusus. Fungsi korespondensi satu-satu biasanya disebut begitu ya. Nah, korespondensi satu-satu itu merupakan relasi khusus ya, yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B.
Dia definisinya sama seperti fungsi. Memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu kepada anggota himpunan B. Seperti fungsi, tapi ada tambahan. Nah, di sini dan setiap anggota himpunan B ke tepat satu anggota himpunan A. Apa artinya? Sebaliknya pun dia begitu. Jika dipetakan sebaliknya, ya, dia adalah fungsi kembali. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini ada diagram panah yang dua diagram panah dengan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, fungsi yang pertama ini, ya, fungsi F memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Ya, dia ini fungsi sudah jelas ya. Kita sudah mengingat kembali apa itu fungsi. Setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Dia adalah fungsi. Nah, tapi apakah fungsi ini korespondensi satu-satu? Definisi dari korespondensi satu-satu tadi masih kita ingat? Relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Nah, di sini kita lihat fungsi ini sudah memenuhi definisi tersebut. Tapi ada tambahan lagi. Dan sebaliknya, yaitu setiap anggota himpunan B dipetakan tepat satu ke anggota himpunan A. Nah, di diagram panah yang di sebelahnya ini menjelaskan sebaliknya ya. Menjelaskan pemetaan terbalik. Yang di sini memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Arahnya ke sebelah kanan ya. Nah, di sini dibalik. Anggota himpunan B yang dipetakan ke anggota himpunan A ya. Nah, terlihat di sini pemetaan ini tetap terlihat sebagai suatu fungsi ya. Nah, oke, himpunan B ini dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan A ya. Artinya jika pemetaannya dibalik, dia tetap menjadi suatu fungsi. Oke, maka fungsi F ini adalah korespondensi satu-satu. Nah, dari pengamatan kita di atas, maka dapat ditarik dua hal ya, yang menjadi syarat suatu fungsi disebut korespondensi satu-satu. Oke, yang pertama adalah banyak anggota dari dua himpunan itu adalah sama ya. Banyak anggota dua himpunannya itu sama. Maka dia kemungkinan adalah korespondensi satu-satu. Nah, yang kedua, syarat kedua adalah merupakan fungsi dua arah ya. Jika dia dipetakan pemetaan misalkan dari himpunan A ke himpunan B, dia adalah suatu fungsi ya pemetaannya. Tapi kalau kita balik dari himpunan B ke himpunan A, oh ternyata dia juga fungsi. Nah, itu disebut dengan fungsi dua arah. Maka jika memenuhi dua syarat tersebut, maka suatu fungsi bisa disebut sebagai fungsi korespondensi satu-satu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh. Nah, pertanyaannya adalah, manakah relasi pada diagram panah berikut ini yang merupakan korespondensi satu-satu? Oke, kita kerjakan dulu yang diagram panah A ya. Oke, coba kita lihat. Nah, oke. Contoh yang A ya. Nah, di sini ada dua himpunan. Nah, sini Bapak tulis. Bentar. Anggota himpunan A, sini sebagai himpunan B, dipetakan oleh fungsi F. Nah, ya. Himpunan A anggotanya terdiri dari A, B, C, D. Himpunan B anggotanya terdiri G, H, I, J ya. Nah, untuk mengetahui relasi ini apakah dia fungsi ya, apakah dia korespondensi satu-satu juga ya. Langsung saja kita melihat ke syarat korespondensi satu-satu ya. Nah, yang pertama
dia dijelaskan di sini adalah dia suatu relasi. Sudah jelas ya. Relasi itu yang jelas dia adalah hubungan dengan aturan tertentu ya. Nah, sedangkan apakah dia fungsi? Nah, dia di sini adalah fungsi juga ya. Karena setiap anggota himpunan A-nya dipetakan tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, pertanyaannya apakah dia korespondensi satu-satu? Nah, kita lihat kalau menurut syarat-syarat korespondensi satu-satu, pertama kita lihat adalah jumlah atau banyak dari anggota himpunannya. Banyak anggota himpunan daerah asal harus sama dengan banyak anggota himpunan daerah hasil. Ya, syarat pertama. Kita lihat anggota himpunan A berapa banyak anggotanya. Oke. Anggota himpunan A banyak anggotanya 4. Dan anggota himpunan B banyaknya pun juga 4. Nah, anggotanya banyaknya sudah sama, banyak anggotanya sudah sama, sama-sama 4. Berarti syarat pertama sudah terpenuhi. Nah, syarat kedua, dia adalah fungsi dua arah. Nah, artinya apa? Jika kita balik arahnya, balik pemetaannya, maka dia tetap menjadi suatu fungsi ya. Nah, contoh di sini. Nah, bila fungsinya memetakan dari himpunan A ke himpunan B, dia adalah fungsi ya. Sudah kita ketahui bahwa ini fungsi ya. Nah, seandainya kita balik, oke, kita balik. Yang di sini adalah oke, sini himpunan B, sini himpunan A, tapi pemetaannya ke arah kiri misal ya. Misal. Nah, ke arah kiri. Nah, apakah dia tetap menjadi suatu fungsi? Fungsi biasa ya. Ingat fungsi biasa. Apakah dia menjadi fungsi biasa? Tetap ya. Nah, di sini setiap anggota daerah asalnya, nah ini menjadi daerah asal karena kita balik ya. Daerah asal, dia tepat satu dipasangkan ke anggota himpunan daerah kawan. Nah, dia adalah fungsi juga. Artinya bila fungsinya kita balik, dia tetap menjadi suatu fungsi. Nah, F memetakan dari aturan F memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dan F juga memetakan anggota himpunan B ke anggota himpunan A adalah suatu fungsi. Ya. Nah, contoh yang B. Nah, yang B ini kita tulis lagi ya. Ini misal anggota himpunan A, anggota himpunan B, himpunan B. Nah, fungsi F. Nah, langsung saja kita lihat syarat-syaratnya. Yang pertama, kedua himpunan tersebut memiliki banyak anggota yang sama. Nah, dilihat anggotanya banyaknya sama ya. Sama-sama 5. Nah, sekarang pemetaan ini jika dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B, pemetaannya ini merupakan suatu fungsi. Benar ya, setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu. Nah, tapi jika kita balik, dari B ke A, tadi kan A ke B, kita balik dari B ke A ya. B ke A, arahnya ke kiri ya. Apakah dia tetap suatu fungsi? Nah, dia tetap suatu fungsi ternyata. 4, 5, 6, 7, 8, dia dipasangkan tepat satu. Masih tepat satu ke anggota himpunan B. Anggota himpunan A, sorry. Anggota himpunan A, dia dipasangkan tepat satu. Artinya dia fungsi dua arah. Nah, fungsi F memetakan A ke B dan fungsi F juga memetakan B ke A. Nah, karena dua syarat ini terpenuhi, maka dia adalah fungsi korespondensi satu-satu. Nah, contoh yang lain. Nah, kita lihat sini anggota himpunan A, sini B, fungsinya F. Ya. Kita lihat anggota himpunan A dan B, bisa kita lihat totalnya ya, keseluruhan adalah 5 dan B juga anggotanya 5. Anggota himpunan A sama dengan 5 dan anggota himpunan B sama dengan 5. Nah, sekarang apakah dia ini fungsi? Relasi ini adalah fungsi biasa. Bukan, kita tidak bicara fungsi korespondensi satu-satu dulu, kita lihat dia apakah fungsi atau tidak ya. Dia bukan fungsi ternyata. Karena ada satu anggota himpunan A sebagai daerah asal tidak dipasangkan, tidak dihubungkan ke anggota himpunan B. Sebagaimana definisi dari fungsi ada setiap anggotanya wajib
setiap anggota daerah asal wajib dipasangkan, ya. Maka dia sudah bukan fungsi. Seandainya kita balik ya, arah pemetaannya ke kiri, ya, B ke A, dia juga bukan fungsi karena 8 sebagai daerah asal tidak memiliki pasangan di daerah hasil, di daerah kawan, maka dia juga bukan fungsi. Berarti karena salah satu saja dia bukan fungsi meskipun dibalik atau tidak dibalik, dia sudah bukan fungsi, maka sudah dia tidak memenuhi syarat kedua. Meskipun syarat pertama terpenuhi, maka dia bukan korespondensi satu-satu. Oke. Nah, kemudian kita juga dapat mengetahui berapa banyakkah cara-cara untuk memasangkan dua himpunan agar menjadi suatu fungsi korespondensi satu-satu, ya. Nah, oke, di sini ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Berapa banyak cara kita untuk memetakannya agar menjadi fungsi korespondensi satu-satu. Nah, di sini cuma ada satu cara, yaitu A dipasangkan ke 1, ya. Nah, dia adalah korespondensi satu-satu. Anggotanya sama, kemudian jika dibalik, dia tetap fungsi, ya. Satu cara. Nah, di sini, kalau seandainya anggotanya 2, nah yang pertama adalah A dipasangkan ke 1, B dipasangkan ke 2. Ada lagi cara yang lain. A dipasangkan ke 2, B dipasangkan ke 1. Artinya di sini ada dua cara. Dua cara. Oke, seandainya jumlah anggotanya tiap-tiap himpunan adalah 3 misalkan. Nah, kita bisa memasangkan contoh A kita pasangkan ke 1, B kita pasangkan ke 2, C kita pasangkan ke 3. A kita pasangkan ke 2, B kita pasangkan ke 1, dan C kita pasangkan ke 3. Ya. Nah, kemudian A kita bisa pasangkan ke 3, B kita pasangkan ke 1, C bisa kita pasangkan ke 2. Nah, sudah 3 cara. Nah, apakah ada cara lain? Ada ya, masih banyak sebenarnya. C masih kita bisa pasangkan ke 1. B masih bisa kita pasangkan ke 3. A kita bisa pasangkan ke 2. Banyak, tidak hanya 3 ya, seandainya anggota himpunannya ini adalah 3. Nah, seandainya kita coba terus-menerus dengan banyak anggota yang berbeda-beda, maka dapat kita lihat pada tabel berikut. Nah, seandainya masing-masing anggotanya banyaknya adalah 1, maka banyaknya cara pemasangannya adalah 1. Jikalau banyak anggotanya 2, maka cara pemasangannya adalah 2. Seandainya 3, maka dia cara pemasangannya bukan 3, tapi adalah 6. Ya. Nah, di sini kita dapat lihat ada pola yang terjadi. Ya, kita lihat. Nah, jikalau banyak pemasangannya adalah 2, maka dapat kita uraikan 2 itu adalah 1 kali 2. Ya. Nah, kalau 6 bagaimana? Nah, ternyata bisa kita uraikan seperti ini. 6 itu adalah 1 kali 2 kali 3. Nah, naik lagi. Kita tambah satu satuan banyak anggota himpunannya. Maka cara pemasangannya dapat kita uraikan sebagai perkalian 4 bilangan ya. 1 kali 2 kali 3 kali 4. Ya. Nah, lalu bagaimana jika banyak anggota dari himpunannya adalah N? Tidak diketahui. Artinya bisa saja 10, bisa saja 11, bagaimana? Nah, maka terbentuklah suatu rumus ya. Rumus untuk menentukan banyak cara pemasangan dengan anggota yang tidak diketahui. Yaitu 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 seterusnya sampai sebanyak N. Berapa N yang kita mau. Oke, dapat kita tarik kesimpulan bahwa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B
dengan NA sama dengan NB atau sebanyak N ya adalah N dikali dalam kurung N dikurang 1 dikali dalam kurung N dikurang 2 dikali seterusnya sampai dikali 3 dikali 2 dikali 1 atau sama dengan N faktorial ya. Ada istilah N faktorial ya. Kita langsung kepada contoh. Nah, diketahui anggota himpunan N sebagai berikut 1, 2, 3, 4, 5 dan anggota himpunan N sebagai berikut A, B, C, D, E. Ya. Nah, berapakah banyak semua korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi dari M ke N? Ya. Mari kita jawab. Mari kita lihat dulu banyak anggota dari himpunan M dan himpunan N. Kita bisa ketahui bahwa banyak anggotanya adalah 5. Anggota himpunan M banyaknya ada 5 dan N anggotanya adalah banyaknya 5 ya. Karena banyaknya sama-sama 5, maka memungkinkan untuk menjadi korespondensi, fungsi korespondensi satu-satu. Oke. Langsung saja kita gunakan rumus yang sudah kita dapat sebelumnya dengan menggunakan N sama dengan 5. Nah, ya, rumusnya adalah N dikali dalam kurung N kurang 1 dikali dalam kurung N kurang 2 seterusnya sampai 1 menghasilkan 1. Nah, kita masukkan N-nya sama dengan 5. Nah, selanjutnya dapat kita tulis atau bisa langsung kita tulis seperti ini. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya. Kalau kita hitung maka sama dengan 120. Banyak cara pemasangan korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi dari M ke N adalah 120 cara. Banyak sekali ya. Nah, oke. Nah, sekian penjelasan dari Bapak ya. Semoga adik-adik dapat memahami dengan baik. Jikalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, nanti kita kembali ke grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.